teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putih Hati Solihah dari kelas 5 Ekonomi Syariah A dengan NIM 234110201019. Pada kali ini kita akan melakukan uji regresi interlearning ya teman-teman. Di sini sudah disediakan beberapa data. Langsung saja kita ke variabel view ya teman-teman. Nah, agar lebih mudahnya kita ubah aja ini lingkungan kerja menjadi X1, kemudian kepuasan kerja menjadi Z, motivasi kerja menjadi X2, dan prestasi kerja menjadi Y. Nah, langsung saja ya teman-teman, langsung kita lakukan uji analisisnya ya. Pertama, analyze, kemudian regresi, linear. Nah, pada dependen kita isi dengan Y atau prestasi kerja, terus independennya kita isi dengan X1 lingkungan kerja dan juga X2 atau motivasi kerja. Setelah dimasukkan langsung saja kita klik OK ya. Nah, berikut ini ada output yang pertama. Selanjutnya kita lanjut buat uji yang kedua, yaitu caranya masih sama dengan yang tadi, yaitu analyze, regression, kemudian linear. Nah, kita reset dulu ya buat ininya. Nah, dependennya itu kita ganti dengan Z atau kepuasan kerja. Kemudian independennya kita ada lingkungan kerja atau X1, kemudian motivasi kerja atau X2, dan prestasi kerja atau Y. Nah, langsung saja oke. Ini untuk output yang dihasilkan ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah menyiapkan PT untuk mempermudah interpretasi dari hasil output SPSS yang sudah saya buat tadi ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada konsep dasar. Istilah dari uji regresi dengan variabel interlearning adalah path analysis. Path analysis merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi. Analisis regresi biasa digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sementara, analisis jalur tidak hanya menguji pengaruh langsung saja, tapi juga menjelaskan tentang pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel interlearning terhadap variabel terikat. Nah, dari keempat variabel tersebut, saya menyimpulkan bahwa membuat judul dengan variabel tersebut menjadi pengaruh lingkungan kerjasama dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja melalui kepuasan kerja sebagai variabel interlearning. Nah, di sini tuh yang pertama itu kita sudah buat bagan juga ya. Ada lingkungan kerja sebagai X1, kemudian motivasi kerja sebagai X2, prestasi kerja sebagai Y, dan kepuasan kerja sebagai variabel Z. Nah, bentuk hipotesisnya sendiri itu ada 3. Yang pertama itu pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Yang kedua pengaruh X1 dan X2 terhadap Y terhadap Z. Pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Nah, langsung saja ini ada tabel output SPSS model pertama, yaitu kita mengambil datanya hanya melalui model summary dan koefisiennya saja. Nah, untuk menghitung koefisien jalur, yang pertama itu ada koefisien jalur model pertama. Yang pertama itu mengacu pada output regresi model pertama pada bagian tabel koefisien yang sebelumnya sudah saya perlihatkan tadi. Dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari kedua variabel yaitu X1 sama dengan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan X2 sama dengan 0,524 yang lebih besar dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 yakni lingkungan kerja atau X1 berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja atau Y. Kemudian motivasi kerja atau X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja atau Y. Yang kedua, besarnya nilai R² yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,82. Hal ini menunjukkan
bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 82,2%, sementara sisanya 17,8% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar 1 dikurangi 0,822 sama dengan 0,422. Nah, selanjutnya kita melihat tabel output SPSS model kedua, yaitu sama ya, kita mengambil datanya itu dari model summary dan juga koefisien. Nah, menghitung koefisien jalur yang model kedua itu, yang pertama itu mengacu pada output regresi model kedua pada bagian tabel koefisien. Dapat diketahui bahwa nilai signifikasi dari ketiga variabel yaitu X1 sama dengan 0,440 yang lebih besar dari 0,05 dan X2 sama dengan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 serta Y sama dengan 0,594 yang lebih besar dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 2 yakni yang pertama, motivasi kerja atau X2 itu berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja atau Z. Yang kedua, lingkungan kerja atau X1 dan prestasi kerja atau Y tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Kemudian kemudian menghitung koefisien jalur. Model kedua, besarnya nilai R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,602. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 60,2%. Sementara sisanya 39,8% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E2 dapat dicari dengan rumus E2 sama dengan akar dalam kurung 1 dikurangi 0,602 sama dengan 0,631. Nah, langsung saja ya untuk cara membaca output SPSS-nya dan dari mana angka-angka ini dihasilkan, kita bisa lihat dari output yang sudah kita cari tadi ya. Yang pertama itu kan ada hasil dari hubungan antara lingkungan kerja terhadap kepuasan, yaitu di sini kan dihasilkan 0,92 dan 0,39 ya. Nah, itu tuh dari sini nih. Kita bisa lihat tabel koefisien yang pertama. Di sini kita bisa lihat lingkungan kerja itu sebesar 926 dan motivasi kerja itu 0,39. Nah, buat yang di bawahnya itu juga sama, tapi kita makainya itu yang pada output yang kedua dari hasil motivasi kerja terhadap kepuasan kerja ini ya. Nah, bisa dilihat juga ya, lingkungan kerja itu sebesar 150, kemudian motivasi kerja itu ada 0,626 dan prestasi kerja itu ada 0,98. Sama kan dengan hasil ini. Nah, lanjut saja ya buat tahap hipotesis dan pembuatan kesimpulan. Yang pertama itu ada analisis pengaruh X1 terhadap Y berdasarkan tabel koefisien pada model regresi yang pertama. Variabel lingkungan kerja atau X1 memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,848 dengan nilai T hitung sama dengan 15,351 dan signifikasi 0,00 atau kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja. Artinya, semakin baik kondisi lingkungan kerja yang dirasakan karyawan, maka prestasi kerja akan meningkat secara nyata. Yang kedua itu ada analisis pengaruh X2 terhadap Y. Variabel motivasi kerja atau X2 menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,044 dengan nilai T hitung sama dengan minus 0,640 dan signifikasi 0,524 atau lebih besar dari 0,05.
Hasil ini menunjukkan bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Secara statistik, perubahan motivasi kerja tidak terbukti meningkatkan atau menurunkan prestasi kerja secara langsung. Kemudian, yang ketiga itu ada analisis pengaruh X1 terhadap Z. Pada model regresi kedua, variabel lingkungan kerja atau X1 memiliki nilai koefisien sebesar 0,143 dengan T hitung sama dengan 0,778 dan signifikasi 0,440 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Dengan demikian, meskipun lingkungan kerja dinilai baik, hal tersebut belum cukup kuat secara statistik untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang keempat itu ada analisis pengaruh X2 terhadap Z. Variabel motivasi kerja atau X2 memiliki koefisien regresi sebesar 0,743 dengan nilai T hitung sama dengan 6,881 dan signifikasi 0,00 atau kurang dari 0,5. Hasil ini menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Artinya, semakin tinggi motivasi kerja karyawan, maka tingkat kepuasan kerja juga semakin meningkat. Yang kelima itu ada analisis pengaruh Y terhadap Z. Variabel prestasi kerja Y memiliki koefisien regresi sebesar 0,103 dengan T hitung sama dengan 0,535 dan signifikasi 0,594 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Dengan demikian, tingginya prestasi kerja belum tentu diikuti oleh meningkatnya kepuasan kerja karyawan. Yang keenam, itu ada analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Hasil analisis menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja, namun prestasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Karena salah satu jalur atau Y ke Z tidak signifikan, maka prestasi kerja tidak dapat memediasi pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Dengan demikian, tidak terdapat pengaruh tidak langsung X1 terhadap Z melalui Y. Yang ketujuh itu ada analisis pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Variabel motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja, serta prestasi kerja juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Dengan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja tidak berperan sebagai variabel mediasi antara motivasi kerja dan kepuasan kerja. Oleh karena itu, pengaruh tidak langsung X2 terhadap Z melalui Y tidak terbukti secara statistik. Kesimpulannya itu, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y prestasi kerja, hipotesis 1 atau H01 lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap prestasi kerja atau ditolak. H1 lingkungan kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja atau diterima. Hipotesis 2 X2 terhadap Y. H02 motivasi kerja tidak terpengaruh terhadap prestasi kerja atau diterima. H1 2 motivasi kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja atau ditolak. Yang kedua, pengaruh X1, X2 dan Y terhadap Z. Adapun hipotesisnya itu H03 lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja atau diterima. H13 lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja atau ditolak. Hipotesis 4 X2 terhadap Z itu motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja, berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Untuk yang lainnya bisa kalian baca sendiri-sendiri ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.